Halo, jumpa lagi saudara-saudari sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari yang krisis ini. Korupsi dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa karena dapat menyengsarakan masyarakat secara luas serta merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, apa itu korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara ataupun jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Lalu, menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah suatu perilaku para pejabat publik atau penyelenggara negara atau aparatur sipil negara atau ASN yang secara tidak wajar atau ilegal dalam memperkaya diri sendiri ataupun mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Tipikor, korupsi dibagi menjadi 30 jenis dan dikelompokkan menjadi 7 bentuk. Nah, bentuk yang pertama, korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, yakni seseorang oknum penyelenggara negara ataupun ASN yang secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan ataupun kewenangan yang ada padanya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Contohnya, seseorang oknum pejabat yang menggelembungkan anggaran dari harga yang sewajarnya, atau seseorang oknum pejabat yang mengadakan proyek-proyek fiktif atau ganda, atau ada juga seseorang oknum pejabat yang menyalahgunakan dana-dana yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi dipakai untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompoknya. Atau ada juga seseorang oknum pejabat yang menyetorkan pajak atau pendapatan negara tetapi tidak sesuai dengan yang semestinya yang harus disetorkan. Nah, bentuk korupsi ini diatur pada pasal 2 ayat 1 dan 2 serta pasal 3. Lalu yang kedua, bentuk korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yakni seseorang yang memberikan sesuatu kepada oknum penyelenggara negara ataupun ASN ataupun oknum-oknum di lembaga-lembaga hukum dengan maksud untuk mempengaruhi para pejabat tersebut agar dapat bertindak sesuatu atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya untuk kepentingan para pemberi suap. Nah, contohnya praktik suap menyuap yang terjadi di antara pegawai untuk menaikkan pangkat atau untuk memperoleh jabatan-jabatan yang strategis, yang mana hal ini biasa kita dengar dengan praktik jual beli jabatan atau praktik setor kepada atasan agar tidak dimutasi ke daerah-daerah yang gersang. Lalu praktik suap yang dilakukan oknum pengusaha kepada para oknum pejabat agar dapat dimenangkan pada proses tender, yang mana bahkan hal ini sudah dikatakan adat istiadat. Lalu sementara itu, praktik suap yang dilakukan kepada para oknum di lembaga-lembaga hukum biasanya dilakukan untuk mengatur pasal-pasal agar para pemberi suap dapat dimenangkan pada proses hukum ataupun pengadilan. Atau dimaksudkan juga agar para pemberi suap dapat diringankan hukumannya, yang mana biasa kita dengar dengan praktik jual beli hukum. Nah, bentuk korupsi ini diatur pada pasal 5 ayat 1 huruf A dan B dan ayat 2, lalu pasal 6 ayat 1 huruf A dan B dan ayat 2, lalu pasal 11, pasal 12 huruf A, B, C dan D, dan pasal yang ke-13. Lalu yang ketiga, bentuk korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, yakni seseorang oknum penyelenggara negara ataupun ASN ataupun oknum di lembaga-lembaga hukum yang secara sengaja melakukan tindakan untuk menggelapkan uang atau surat-surat berharga atau barang-barang dan lain sebagainya, serta adanya upaya untuk memalsukan laporan-laporan ataupun daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contohnya, seseorang oknum aparat yang merusak
ataupun menghancurkan barang bukti suap, ataupun adanya oknum pejabat yang menyalahgunakan ataupun memanfaatkan barang-barang yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja layanan publik tetapi untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Nah, bentuk korupsi ini diatur pada pasal 8, 9 dan pasal 10 ayat huruf A, B, dan C. Nah, lalu yang keempat, bentuk korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yakni seseorang oknum penyelenggara negara ataupun ASN yang dengan menyalahgunakan kekuasaan ataupun kewenangan yang ada padanya memaksa seseorang untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk melakukan sesuatu pekerjaan bagi kepentingan dirinya ataupun kelompoknya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dilakukan para oknum ketika masyarakat mengurus berbagai dokumen dengan meminta masyarakat membayar lebih dari harga yang telah diatur atau ditetapkan, atau adanya oknum pejabat yang memaksa para pejabat yang ada di bawahnya agar melakukan sesuatu pekerjaan tetapi dia membayar lebih rendah dari ketentuan harga yang telah ditetapkan. Nah, bentuk korupsi ini diatur pada pasal 12 huruf E, G, dan F. Lalu yang kelima, bentuk korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yakni seseorang yang secara sengaja melakukan perbuatan curang untuk menguntungkan dirinya ataupun kelompoknya dengan mengabaikan keselamatan orang lain atau masyarakat secara umum. Contohnya, seseorang pengusaha yang mengurangi bahan ataupun menukar bahan bangunan yang berkualitas dengan yang berkualitas rendah agar mendapat keuntungan dari selisih harga-harga barang tersebut, yang mana hal ini biasa kita dengar dengan kasus tidak sesuai dengan spek atau bestek. Yang selanjutnya tentu proyek pembangunan yang dibangun tersebut tidak berkualitas atau mudah rusak. Nah, bentuk korupsi ini diatur pada pasal 7 ayat 1 huruf A, B, C, dan D, dan ayat 2 serta pasal 12 huruf H. Lalu yang keenam, bentuk korupsi yang terkait dengan benturan dalam kepentingan, yakni seseorang oknum penyelenggara negara ataupun ASN yang secara sengaja turut serta dalam proyek pemborongan atau pengadaan barang dan jasa atau persewaan. Contohnya, seseorang oknum pejabat yang menyertakan perusahaan keluarganya ataupun kroninya dalam proses tender dan dia lalu mengupayakan kemenangannya. Nah, bentuk korupsi ini diatur pada pasal 12 huruf I. Lalu yang ketujuh, bentuk korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yakni seseorang yang memberikan sesuatu kepada oknum penyelenggara negara ataupun ASN ataupun para oknum di lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Contohnya, seseorang yang memberikan hadiah-hadiah yang mahal, tiket-tiket perjalanan, bonus-bonus, pinjaman-pinjaman tanpa bunga, dan lain sebagainya dengan maksud-maksud tertentu di kemudian hari. Nah, jika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, maka gratifikasi tersebut akan dianggap sebagai salah satu bentuk suap. Nah, bentuk korupsi gratifikasi ini diatur pada pasal 12B junto 13C. Selanjutnya, selain 7 bentuk tindak pidana korupsi yang tadi telah disebutkan, ada juga 6 tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Yang pertama, seseorang yang merintangi proses pemeriksaan kasus korupsi yang diatur pada pasal 21. Lalu yang kedua, tersangka yang tidak memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya yang diatur pada pasal 22 dan pasal 28. Lalu yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan mengenai rekening tersangka yang diatur pada pasal 29 ayat 1 hingga ke 5. Lalu yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu yang diatur pada pasal 35 ayat 1, 2, dan 3. Lalu yang keempat,
seseorang yang memegang rahasia jabatan tetapi tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tetapi palsu yang diatur pada pasal 36. Lalu yang keenam, saksi yang membuka identitas pelapor yang diatur pada pasal 24 dan pasal 31 ayat 1 dan 2. Nah, dari berbagai pengertian korupsi yang tadi telah disebutkan, sedikitnya ada 4 faktor dalam tindak pidana korupsi. Yang pertama, adanya penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan. Yang kedua, dilakukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Yang ketiga, dilakukan secara melawan hukum atau menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Dan yang keempat, biasanya dilakukan di lembaga-lembaga publik, baik swasta ataupun negeri. Selanjutnya, selain Undang-Undang Tipikor tadi, ada juga beberapa ketentuan yang turut mendukung dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pelayanan publik. Lalu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara peran serta masyarakat serta pemberian penghargaan atas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Lalu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan ada juga Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2020 tentang pelaksanaan visi pemberantasan tindak pidana korupsi. Baiklah, demikian tadi beberapa pengertian dan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Semoga setelah kita mengenal dan memahami apa itu korupsi, selanjutnya kita dapat turut berperan serta dalam mengawasi dan mencegah serta ataupun sekaligus juga melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitar kita untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya dan salam anti korupsi.